Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini berkat taufik dari Allah, kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pagi ini insyaallah atau siang ini kita membahas bagian akhir ya dari bab haji di kitab Umdatul Ahkam. Dan di bagian akhir ini, di pertemuan ini kita akan bahas dua hadis sekaligus. Walaupun salah satu hadisnya cukup panjang, tapi karena dua hadis ini ada dalam satu tema pembahasan yang sama, maka untuk pembahasannya disatukan menjadi satu pertemuan di hari ini biiznillah ta'ala. Dan topik yang dibahas dalam dua hadis ini adalah tentang hukum memakan hewan buruan ya. Hukum memakan hewan buruan bagi orang yang dalam kondisi ihram ya. Tentang hukum memakan hewan buruan bagi orang yang dalam kondisi ihram. Seperti apa gambaran kasus atau gambaran masalahnya ya, sebelum saya bacakan hadisnya dan penjelasannya, saya gambarkan dulu masalah yang akan disinggung dalam dua hadis nanti. Jadi gambarannya adalah misalnya ketika seseorang ya, sudah dalam kondisi ihram ya, jadi sudah melewati miqat, masih dalam perjalanan menuju Baitullah misalnya. Nah, di tengah perjalanan ada orang yang tidak ihram. Ada orang yang tidak ihram berburu. Kalau yang ihram itu tidak boleh berburu. Ya. Salah satu larangan ihram itu berburu. Jadi nggak boleh berburu hewan. Ya. Tapi yang tidak ihram itu boleh, ya, boleh berburu. Bagaimana kalau ada orang yang tidak ihram berburu? Ya, entah berburu hewan seperti kelinci atau mungkin rusa, misalnya seperti itu, yang hewan umumnya liar, atau berburu burung. Nah, setelah berburu hewan buruan itu dihidangkan dan disuguhkan juga kepada orang-orang yang sedang ihram. Jadi yang ihram ini enggak berburu, cuma mereka
disuguhi makanan atau daging hasil buruan orang yang dia nggak ihram. Nah, bolehkah seperti ini? Ya. Bolehkah seperti ini? Nggak berburu tapi ikut menikmati hasil buruan. Ya. Kalau berburu langsung nggak boleh. Ya. Tapi kalau yang berburu orang lain yang tidak ihram, bagaimanakah hukumnya? Nah, itu yang akan kita bahas di dua hadis terakhir ini di bab haji. Ya. Maka sekarang saya akan bacakan dulu dua hadis tersebut. Yang pertama, An Abi Qatadah Al-Ansari, dari Abu Qatadah. Sahabatnya yang meriwayatkan di sini adalah Abu Qatadah Al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hajjan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar atau pernah pergi berhaji. Ya, pernah pergi berhaji. Nah, sedikit saya potong di sini. Walaupun disebutkan oleh Abu Qatadah Rasulullah pergi berhaji, tapi para ulama menjelaskan peristiwa yang sedang diceritakan oleh Abu Qatadah ini sebetulnya adalah peristiwa Umrah Hudaybiyah. Ya. Jadi sebetulnya peristiwa yang sedang diceritakan oleh Abu Qatadah adalah peristiwa Umrah Hudaybiyah, bukan haji wada. Cuma memang Abu Qatadah menyebutkan dengan ungkapan haji. Kenapa? Oleh para ulama dijelaskan karena antara haji dan umrah itu punya makna dasar yang sama. Ya. Makna dasar yang sama. Apa makna dasar yang sama? Makna dasar yang sama antara haji dengan umrah adalah sama-sama menyengaja pergi ke Baitullah. Ya, sama-sama menyengaja pergi ke Baitullah. Jadi itu makna dasar dari haji dan umrah. Ya, karena punya makna dasar yang sama, maka Abu Qatadah menyebut umrah Hudaybiyah pun dengan kata haji. Ini dijelaskan oleh sebagian ulama yang memberi penjelasan dari hadis ini. Baik, saya ulangi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar atau pergi berhaji. Fa kharaju ma'ahu. Lalu para sahabat ikut bersama beliau. Para sahabat ikut bersama beliau. Fasarafa ta'ifatan minhum fihim Abu Qatadah. Kemudian sebagian rombongan ada yang berpisah. Sebagian rombongan ada yang berpisah. Di antaranya Abu Qatadah. Di antaranya Abu Qatadah. Sebagian rombongan berpisah ya, dari rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rombongan yang berpisah ini diantaranya ada di situ Abu Qatadah radhiyallahu anhu.
wa qala khudu sahilal bahri hatta naltaqi. Beliau berkata, maksudnya Nabi, ya, Nabi berkata di sini, ambillah jalan menyusuri tepi pantai. Ya. Ambillah jalan menyusuri tepi pantai sampai kita bertemu. Ya, sampai kita bertemu. Saya potong dulu, saya jelaskan. Sampai sini, kenapa Nabi kok memerintahkan sebagian rombongan itu untuk pisah? Ya. Kenapa Nabi memerintahkan sebagian rombongan untuk pisah dan diperintahkan untuk mengambil jalur lewat tepi pantai? Jadi nggak bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya, para ulama jelaskan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengar berita, ya, ada informasi bahwa ada musuh yang bersiap untuk menghadang rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada musuh bersiap untuk menghadang rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memerintahkan ada sebagian rombongan untuk berpisah dulu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan sebagai mata-mata atau sebagai pencari informasi tentang pasukan musuh tersebut. Jadi sengaja dan dipisah oleh Nabi, tugasnya untuk mencari informasi, ya, tentang keberadaan musuh yang katanya sedang bersiap untuk menghadang rombongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini latar belakang, ya, dibalik berpisahnya sebagian rombongan dari rombongannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka saya ulangi, di sini disebutkan tadi, ya, sebagian rombongan ada yang berpisah, diantaranya Abu Qatadah. Ya. Dan Nabi berkata, ambillah jalan menyusuri tepi pantai sampai kita bertemu. Selanjutnya, fa'akhadhu sahilal bahri falamman sarafu ahramu kulluhum illa Aba Qatadah falam yuhrim. Maka mereka mengambil jalan di tepi pantai, ya. Maka mereka mengambil jalan di tepi pantai. Ketika mereka berangkat, semua rombongan itu berihram. Ya, ketika mereka berangkat, semua rombongan itu berihram, kecuali Abu Qatadah. Nah, jadi semuanya ihram rombongan itu kecuali Abu Qatadah. Di sini saya putus lagi, saya jelaskan kenapa Abu Qatadah tidak ikut ihram. Ya. Penjelasan dari para ulama, Abu Qatadah sengaja tidak ihram karena dia punya tugas. Apa tugasnya tadi? Tugasnya sebagai mata-mata. Ya. Tugasnya sebagai mata-mata. Untuk lebih dalam mencari informasi tentang keberadaan musuh. Jadi dengan tidak berihram, ya, Abu Qatadah ini lebih leluasa
dan tidak disangka bahwa Abu Qatadah ini termasuk rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau berihram maka akan ketahuan kalau dia ini rombongan umrohnya Rasul alaihi salatu wasallam. Tapi dengan tidak berihram, harapannya nantinya tidak disangka sebagai rombongan Rasul. Ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama kenapa Abu Qatadah tidak ihram. Ternyata ada tugas lain demi suatu kemaslahatan. Ya. Baik, saya ulang tadi. Ya, ketika mereka berangkat semua rombongan berihram kecuali Abu Qatadah. Fabainama hum yasiruna idh ra'aw humra wahshin fahamala Abu Qatadah 'alal humur fa'aqara minha atanan. Artinya ketika mereka sedang berjalan, ya, rombongan yang terpisah ini sedang berjalan, mereka lihat keledai liar. Keledai liar. Keledai liar itu kalau di kita namanya zebra. Ya. Jadi zebra itu masuk golongan keledai sebetulnya, bukan masuk golongan kuda. Walaupun kita nyebutnya kuda zebra, tapi zebra itu dalam bahasa Arab masuk golongan keledai, disebut sebagai himar wahshi, keledai liar, karena tidak dipelihara oleh orang-orang. Nah, mereka lihat keledai liar atau zebra, maka Abu Qatadah menghampiri keledai itu dan menyembelih yang betina. Jadi salah satu betina disembelih oleh Abu Qatadah, ditangkap, disembelih. Ini menunjukkan memang kalau keledai zebra itu halal. Ya, tapi kalau keledai yang biasa dipelihara di rumah-rumah itu namanya himar ahli, ya, keledai keluarga. Kalau orang Arab biasa banyak yang memelihara keledai di rumahnya, ya, sebagai kuli, ya, di rumahnya itu keledai sebagai kuli. Jadi kalau mereka belanja kadang ke pasar gitu, ya, mereka bawa keledai. Jadi keledai itu nanti yang memanggul belanjaan, memanggul gas LPG dan yang lain-lain. Nah, kalau keledai itu yang warnanya coklat merah itu namanya himar ahli, keledai keluarga. Kalau itu haram, nggak boleh disembelih. Ya, Nabi mengharamkan itu dan dikatakan dagingnya najis. Dagingnya, ya, kalau disembelih maka dagingnya najis. Tapi kalau zebra itu boleh. Mereka lihat zebra, Abu Qatadah menghampiri dan menyembelih yang betina. Selanjutnya dari hadis ini, fanazalna fa'akalna min lahmiha thumma qulna anakulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Artinya, lalu kami ikut memakannya. Nah, jadi yang ihram ini ikut memakannya. Kemudian sebagian kami berkata, apakah kita boleh makan hewan buruan padahal kita sedang ihram? Nah, di rombongan ini berhenti dan ikut makan. Ya, kami ikut memakan dagingnya. Lalu sebagian kami berkata, apakah kita boleh makan hewan buruan padahal kita sedang ihram?
Itu kan buruannya Abu Qatadah. Ya. Tapi yang ikut makan semuanya rombongan itu. Ya. Dan semuanya sedang ihram kecuali Abu Qatadah. Akhirnya apa? Fahamalna ma baqiya min lahmiha fa'adrakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu an dzalik. Maka kami bawa ya, sisa daging tersebut. Nah, jadi karena ragu-ragu, maka kami bawa sisa daging tersebut sampai kami berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibawa sisa dagingnya, nggak dimakan tapi dibawa sampai ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami tanyakan hal itu kepada beliau. Ya. Kami tanyakan hal itu kepada beliau. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini boleh nggak makan buruannya Abu Qatadah, sedangkan kami sedang ihram. Dibawalah daging itu sampai ketemu dan ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau menjawab, faqala minkum ahadun amarahu an yahmila 'alaiha aw asyara ilaiha? Qalu la. Qala fakulu ma baqiya min lahmiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya. Nah, jadi balik bertanya, apakah di antara kalian ada yang memerintahkan Abu Qatadah untuk memburunya atau memberi isyarat kepadanya? Nabi balik bertanya, apakah di antara kalian ada yang memerintahkan Abu Qatadah untuk memburunya atau memberi isyarat kepadanya? Beri isyarat maksudnya ya ngasih isyarat untuk berburu gitu. Ya. Walaupun nggak nyuruh secara eksplisit, tapi ngasih isyarat. Ada nggak yang nyuruh atau minimal kasih isyarat? Mereka menjawab tidak ada. Ya. Rombongan itu menjawab tidak ada. Jadi nggak ada yang nyuruh. Itu inisiatif Abu Qatadah. Maka Nabi bersabda, makanlah sisa daging itu. Makanlah sisa daging itu. Diizinkan. Wa fi riwayatin qala hal ma'akum minhu syai' faqultu na'am fa nawaltuhul 'adud fa akala minha. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, apakah bagian itu masih ada pada kalian? Bagian dagingnya. Apakah bagian daging itu masih ada pada kalian? Aku menjawab, Abu Qatadah di sini menjawab, ya, masih ada. Lalu aku berikan kepada beliau bagian lengan keledai. Kemudian beliau makan. Nabi juga ikut makan. Ya. Jadi Nabi bertanya, apakah masih ada? Ya, sisanya masih ada bagian daging keledai itu. Abu Qatadah menjawab, ada, masih ada. Ya. Lalu diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagian lengan daripada daging keledai itu. Lalu Nabi pun ikut makan. Ini hadis yang pertama tentang masalah hukum memakan daging buruan bagi orang yang ihram. Beralih ke hadis yang kedua di sini. Anis Sa'ab ibni Jassamah al-Laitsi.
Dari ini seorang sahabat ya, namanya agak sulit. Namanya As-Sa'ab. As-Sa'ab. Jadi tulisannya itu Shad Ain Ba. Sa'ab bin Jasamah. Ya, namanya As-Sa'ab bin Jasamah Al-Laitsi. Radhiyallahu anhu. Annahu ahda ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan wa huwa bil abwa'i au biwaddan faraddahu alaihi. Disebutkan bahwa dia sahabat ini tadi Sha'ab bin Jasamah, dia pernah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keledai liar, zebra tadi ya. Saat beliau atau saat Nabi di Abwa atau di Waddan. Abwa atau Waddan ini nama tempat ya, nama daerah. Daerah Abwa atau daerah Waddan, antara dua tempat ini. Faraddahu alaihi, namun beliau menolaknya. Nah, ini di momen yang berbeda. Jadi Sha'ab bin Jasamah menghadiahkan daging keledai liar atau zebra kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau di Waddan atau di Abwa tadi. Kondisinya ihram. Ya, kondisinya ihram tentunya. Tapi Nabi enggak mau, Nabi menolak. Ya. Falamma ra'a ma fi wajhi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat raut wajahku. Nah, jadi melihat raut wajahnya Sha'ab bin Jasamah ini, ya ditolak itu kan mungkin raut wajahnya gimana gitu ya. Jadi kayak kurang, jadinya kurang puas gitu. Ketika beliau melihat raut wajahku, beliau bersabda, nah, Nabi mengatakan, qala inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Beliau bersabda, sebenarnya ya, tidak ada yang membuat kami menolak ya, tidak ada yang membuat kami menolaknya selain karena kami sedang ihram. Ya, sebenarnya tidak ada yang membuat kami menolaknya selain karena kami sedang ihram. Dengan kata lain, ya Nabi itu bilang ini, kami gak bisa menerima itu karena kami sedang ihram. Ya. Satu-satunya alasan kenapa kami tidak mau makan itu adalah karena kami sedang ihram. Wa fi lafdhin li Muslim rijlah himar, wa fi lafdhin shiqqa himar, wa fi lafdhin ajuzah himar. Dalam redaksi milik Imam Muslim ya, disebutkan hadiah itu adalah kaki keledai. Dalam redaksi lain disebutkan belahan badan keledai. Dalam redaksi lain disebutkan bagian belakang keledai. Jadi ini hanya menambahkan aja ya informasi. Jadi yang dihadiahkan oleh Sha'ab bin Jasamah kepada Nabi SAW ini riwayatnya berbeda-beda. Di suatu riwayat disebutkan bagian daging yang dihadiahkan kepada Nabi itu kaki keledai, kaki zebra ya.
Dalam riwayat yang lain dikatakan ada belahan badan, ya nggak salah juga sih karena kaki pun belahan dari badan. Dalam redaksi yang lain disebutkan bagian belakang, gitu. Tapi ini tidak menjadi satu hal yang terlalu urgen untuk dibahas ya. Karena intinya di sini yang kita akan singgung tentang hukumnya tadi. Ya, jadi ini hadis kedua sampai sini. Nah, kalau kita lihat ya, di hadis yang pertama Nabi SAW ikut makan, membolehkan dan ikut makan. Di hadis yang kedua Nabi nggak mau. Maka seperti apa sebetulnya duduk permasalahan hukumnya di sini? Boleh apa tidak ketika seorang lagi ihram ya, kemudian disuguhi daging hasil buruan orang lain ya. Saya tidak begitu paham apakah kasus ini cukup relevan di zaman ini gitu ya. Karena kalau hari ini melihat perjalanan haji dan umrah, Allahu a'lam ya, sebetulnya tidak butuh banget untuk berburu gitu, karena kita buat makan itu sudah tersedia. Ya, kalau yang perjalanan naik pesawat ya pasti di pesawat sudah ada makan. Ya, nanti sampai sana pun berhari-hari di tanah suci pasti juga ada catering. Ya. Yang di hotel juga pasti ada makanan di hotel. Jadi kalau kita berbicara tentang berburu, Allahu a'lam, mungkin kalau zaman ini tidak terlalu butuh berburu, bahkan mungkin nyaris nggak ada yang berburu gitu. Kalau zaman dahulu berburu itu menjadi suatu kebiasaan ya, karena bagaimana cara mereka untuk mendapatkan hewan? Ya selain dari berternak, ya mereka berburu hewan-hewan yang tidak diternak. Ya, kalau diternak kan seperti sapi, kambing, unta itu diternak, gitu. Yang nggak diternak kayak ini, zebra, kemudian ada rusa, ada kelinci misalkan. Itu mereka dapatkan dengan cara berburu. Nah, ketika misalnya kita gambarkan ya, Nabi SAW berangkat umroh saja dari Madinah menuju Mekah. Ya. Miqat penduduk Madinah di Dzulhulaifah. Ya. Di Dzulhulaifah itu jaraknya sekitar 400 km sampai ke Mekah. Ya. Dari Dzulhulaifah, miqatnya penduduk Madinah, sampai ke Mekah itu butuh perjalanan sejauh 400 km lebih. Dan tidak mungkin kalau zaman dulu hanya dengan jalan kaki itu bisa ditempuh dalam waktu 1 hari, nggak mungkin. Pasti berhari-hari. Ya. Dan kita bayangkan perjalanan itu bukan perjalanan yang kemudian tersedia di tengah-tengahnya ada rest area, ada restoran, ada tempat makan, warung, nggak ada. Ya. Perjalanan itu hanya dikelilingi oleh padang pasir. Ya. Oleh padang pasir. Minim penduduk, tidak banyak. Ya. Apalagi fasilitas. Makanya berburu itu kebiasaan. Ya, menjadi kebiasaan. Nah, sedang ihram perjalanan jauh tidak boleh berburu. Tidak boleh berburu. Tapi kalau mereka membawa perbekalan boleh disembelih. Bawa onta gitu, jadi sembelih ontanya nggak apa-apa. Tapi kalau berburu di tengah nggak boleh. Ya. Ini gambaran zaman dulu. Makanya kita bahas ya secara teori untuk memberikan pemahaman fikihnya. Ya. Zaman ini ya mungkin nggak ada berburu karena perjalanannya naik pesawat. Kalau yang dari luar negeri seperti kita, luar negeri dari Saudi gitu ya. Ya kalaupun lewat jalur darat juga naiknya bis gitu kan.
Jadi nggak ada juga momen untuk berburu. Lalu apa hukumnya kalau di zaman dulu, ya, kasusnya seperti tadi, seorang yang ihram ikut makan, ya, hewan buruan orang lain yang tidak ihram. Poin-poinnya di sini saya hanya suguhkan 3 untuk penjelasan dan faedah hadisnya. Pertama, tentang hukum berburu, ya, secara umum dulu. Hukum berburu bagi orang yang ihram. Ya, hukum berburu bagi orang yang ihram. Jadi berburu hewan, ya, hukum berburu hewan bagi orang yang sedang ihram itu haram hukumnya, ya, haram, nggak boleh. Kecuali hewan laut. Nah, kalau hewan laut boleh. Karena ini diatur memang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 96. Di surat Al-Maidah ayat 96 diatur oleh Allah Azza wa Jalla, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah." Uhilla lakum, kata Allah, dihalalkan bagi kalian saydul bahri, ya, buruan laut, hewan buruan laut, wa ta'amuhu, dan makanan-makanannya, ya, mata'an lakum, ya, sebagai kenikmatan bagi kalian. Kalian di sini orang yang mukim, walis sayyarah, dan juga bagi para musafir. Ya. Jadi dihalalkan buruan laut, ya, dan makanannya sebagai kenikmatan, kesenangan bagi orang yang mukim maupun orang yang safar. Dalam surat Al-Maidah ayat 96. Maka itu menunjukkan bahwa buruan laut boleh. Tapi kalau buruan darat tidak boleh, ya. Karena selanjutnya ayat itu berbunyi, wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Dan diharamkan atas kalian hewan buruan darat. Ya, wa hurrima 'alaikum saydul barri. Diharamkan atas kalian hewan buruan darat ma dumtum huruma, selama kalian ihram, ya, selama kalian ihram. Jadi yang diharamkan yang darat, yang laut enggak apa-apa. Maka yang darat haram, yang laut halal. Baik, kedua, ini tema utama kita, apa hukum memakan hewan buruan, ya, bagi orang yang ihram jika diburu oleh orang yang tidak ihram. Kayak tadi, apa hukumnya makan hewan buruan bagi orang yang ihram jika diburu oleh orang yang tidak ihram? Kalau berburu sendiri nggak boleh. Sekarang orang lain yang berburu, yang nggak ihram berburu, tapi ikut dimakan oleh orang yang ihram. Ya, seperti yang disebutkan di hadis Abu Qatadah tadi. Juga hadisnya Sa'ab bin Jassamah. Kok bisa beda? Ya. Hadis pertama dari Abu Qatadah menunjukkan Nabi ikut makan. Tapi hadis yang kedua Nabi nggak mau makan. Nah, kapan boleh, kapan tidak boleh? Hukumnya boleh,
tapi dengan syarat. Ya. Boleh tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Setidaknya ada 2 syarat. Syarat pertama adalah bukan diburu atas perintah atau isyarat dari orang yang ihram. Ya. Bukan diburu atas perintah atau isyarat dari orang yang ihram. Tadi kan Nabi bertanya di hadis Abu Qatadah, ya, apakah di antara kalian ada yang memerintahkan Abu Qatadah atau mengisyaratkan kepada dia untuk berburu? Nah, jawabannya nggak ada. Ya sudah, boleh makan. Ya. Berarti di sini kalau ada orang yang tidak ihram berburu, tapi atas perintah orang yang ihram, tolong kamu buru hewan itu untuk saya. Ya, dia katakan saya nggak boleh berburu karena lagi ihram. Ya, kamu aja yang berburu itu, nanti saya ikut makan. Ini nggak boleh. Ya, karena perburuan itu dilakukan atas dasar perintah atau isyarat dari orang yang ihram. Yang boleh gimana? Kalau perburuan itu atas inisiatif orang lain, bukan inisiatif dari orang yang ihram. Syarat yang kedua adalah orang yang ihram tidak membantu perburuan tersebut, ya, nggak bantuin. Ya. Jadi kalau ikut andil dalam perburuan itu, maka dia nggak boleh makan karena terhitung sebagai pemburu juga, ya, sebagai pemburunya juga. Jadi nggak boleh bantu. Kalau dia bantu, dia nggak boleh makan. Oke. Di sini muncul pertanyaan mungkin, atas alasan apa Nabi SAW tidak mau makan daging zebra dari Sa'ab bin Jassamah? Ya. Para ulama jelaskan bahwa di sini Nabi SAW tahu apa? Tahu bahwa Sa'ab bin Jassamah itu sengaja berburu, ya, sengaja berburu memang untuk Nabi SAW, bukan untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi Rasul tahu bahwa Sa'ab bin Jassamah ini sengaja berburu karena ingin menghadiahkan itu kepada Nabi SAW. Jadi seakan-akan perburuan itu memang dilakukan demi orang yang sedang ihram. Ini yang Nabi tidak mau. Lain halnya kalau misalkan seorang sahabat berburu kayak Abu Qatadah tadi, sebetulnya dia berburu untuk kepentingan dia sendiri, ya, untuk kepentingan dia sendiri. Ya, bahkan para ulama itu mengabarkan sosok Abu Qatadah ini memang gemar sekali berburu. Dia itu kalau lihat hewan buruan itu, istilah kita tuh gatel kepengen berburu gitu, nggak sabar. Makanya Abu Qatadah terbiasa begitu, melihat zebra diburu satu, sembelih untuk dia, ya. Tapi kemudian dimakan juga sama yang lain. Jadi bukan maksud Abu Qatadah berburu itu untuk menyuguhkan khusus kepada para jamaah umroh, ya. Itu untuk dia sebetulnya, tapi dinikmati sama semuanya. Lain halnya dengan kasus Sa'ab bin Jassamah, dia berburu tapi memang itu khusus sebetulnya ingin dihadiahkan kepada Nabi dan yang lainnya. Makanya seperti Nabi nggak mau, beliau nggak mau makan, karena seolah jadinya buruan itu adalah buruan yang memang dipersembahkan untuk orang yang ihram. Walaupun memang Nabi nggak nyuruh, ya, nggak nyuruh.
Tapi ini pun menjadi penghalang, ya, penghalang bolehnya orang yang ihram untuk makan. Jadi kesengajaan itulah kesengajaan ingin disuguhkan kepada orang yang ihram khusus, ya. Ini yang Nabi nggak mau. Maka kalau syarat-syarat itu nggak terpenuhi, ya tadi disebutkan, maka hukum makan hewan buruan itu menjadi haram bagi orang yang ihram. Jadi kalau dia ikut membantu atau mungkin dia malah yang memerintahkan untuk berburu, maka dia tidak boleh makan. Ya, dia tidak boleh makan. Ini terkait dengan hukumnya. Boleh dengan syarat tadi, ya. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, maka nggak boleh. Terakhir yang ketiga, apa konsekuensi? Apa konsekuensi bagi orang yang ihram jika dia berburu atau memakan hewan buruan yang sengaja diburu untuknya? Apa konsekuensi bagi orang yang ihram jika dia berburu atau memakan hewan buruan yang sengaja diburu untuknya? Dia melanggar nih sekarang, ya. Ada daging tidak halal untuk dia karena memang dia yang perintahkan buruan itu atau dia ikut bantu perburuannya, ya. Dan dia ikut makan di situ. Maka di sini ada denda atau dam, atau juga disebut dengan fidyah. Ya, jadi seorang ihram berburu atau dia ikut makan hewan buruan yang nggak boleh dimakan, ada damnya, ada dendanya, fidyahnya. Ya. Apa dendanya? Apa damnya? Apa fidyahnya? Dendanya memilih antara 3 hal. Ya, memilih antara 3 hal. Ini bebas pilih. Pilih yang manapun boleh. Pertama, menyembelih hewan yang sepadan, ya. Menyembelih hewan yang sepadan untuk dibagikan kepada fakir miskin di tanah suci. Dibagikan kepada fakir miskin di tanah suci. Sepadan itu gimana? Karena kan kalau denda itu kan paling yang disembelih kalau nggak kambing ya sapi gitu. Kalau enggak ya onta. Ya ulama mengatakan gini, kalau yang diburu itu burung onta, berarti dendanya nyembelih onta. Kalau yang diburu seperti rusa, maka dendanya nyembelih yang kira-kira seukuran itu dari kambing. Ya. Itu kalau hewannya bisa diukur. Bahkan kelinci pun itu sebagian ulama mengatakan itu nyembelih seekor kambing yang mungkin kira-kira nggak terlalu gede. Kelinci memang kecil ya, tapi sebagian ulama mengatakan ya hewan yang kira-kira bisa disepadankan dengan itu ya kambing, tapi yang sah disembelih tapi nggak terlalu besar. Itu pilihan pertama. Menyembelih hewan yang sepadan. Kalau keledai tadi apa? Kalau keledai itu ya oleh para ulama disebutkan kambing tapi agak gede. Mau lebih gede dari itu ya nggak apa-apa, sapi sekalian gitu ya boleh. Tapi ya yang kira-kira diukur sepadan ya kambing tapi agak besar. Pilihan yang kedua adalah menilai harga hewan buruan, ya. Menilai harga hewan buruan, lalu membeli makanan seharga hewan itu, ya, untuk dibagikan kepada fakir miskin di tanah suci. Jadi menilai harga hewan buruan,
lalu membeli makanan seharga hewan itu untuk dibagikan kepada fakir miskin di tanah suci. Nah, ini perlu ahli. Ya, jadi kita minta bantuan ahli. Misalkan habis berburu rusa, ya, orang berburu rusa. Nah, dia kepengen fidyahnya itu beli makanan aja. Maka diukur rusa ini kira-kira harganya berapa? Ya. Harganya berapa? Oh, sekian real gitu misalkan. Sekian ribu real, sekian ratus real Saudi gitu misalkan. Ya udah, beli makanan seharga itu. Ya, beli makanan seharga itu. Nanti dibagikan makan itu kepada fakir miskin di tanah suci. Ini pilihan yang kedua. Kalau dia juga sama, oh ini zebra kira-kira harganya berapa diukur gitu. Oh sekian ribu real. Ya udah, keluarkan uang segitu beli makanan bagikan kepada fakir miskin di tanah suci. Pilihan yang ketiga adalah berpuasa. Berapa lama? Berpuasa dengan jumlah hari, ya, dengan jumlah hari sesuai jumlah mud makanan yang dibelikan. Ya, sesuai jumlah mud makanan yang dibelikan senilai harga hewan buruan. Berpuasa dengan jumlah hari sesuai jumlah mud makanan yang dibelikan senilai harga hewan buruan. Oke, gimana gambarannya? Jadi misalkan sudah mengukur harga hewannya. Oh ini zebra ini diukur harganya sekian ribu real. Misalnya. Saya nggak tahu sih harganya berapa, apakah sampai 1000 apa tidak, karena 1000 real itu 4 jutaan ya. Mungkin nggak sampai 4 juta misalkan, hanya sekian ratus real. Oke, sekian ratus real ini kalau dibelikan misalkan kurma, ya, atau gandum zaman dulu, ya, itu kan makanan pokok orang Arab juga sampai hari ini. Kurma atau gandum itu kira-kira dapat berapa mud? Dapat berapa mud? Oh dapat banyak, misalkan sekian puluh mud gitu. Ya sudah, berarti puasa sejumlah sekian puluh hari dari jumlah mud itu. Karena mud itu satuan lama. Ya nggak tahu kalau sekarang. Ya, kalau alatnya masih ada ya, alatnya masih ada untuk mengukur mud itu, insya Allah masih ada, tapi tidak terlalu terpakai. Ya. Paling ya, Allahu a'lam bishawab sekarang menggunakan metode yang baru, ya. Tapi tetap dengan ukuran mud itu. Ya. Metodenya bagaimana? Allahu a'lam bishawab, saya belum tahu. Ya. Nah, maka inilah 3 pilihannya. Kalau seandainya masalah makan hewan buruan tadi dilanggar, ya. Bisa karena orang yang ihram itu berburu langsung, atau memerintahkan berburu, atau membantu berburu, ya. Maka memilih antara menyembelih hewan yang sepadan lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin di tanah suci, atau menilai harga hewan buruan itu dengan bantuan para ahli lalu membeli makanan seharga hewan itu nanti dibagikan juga kepada fakir miskin di tanah suci, atau puasa, ya, dengan jumlah hari sesuai jumlah mud makanan yang dibelikan, ya, dengan nilai harga hewan buruan. Ini juga sebetulnya diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Itu ayatnya sebetulnya ada di sebelum ayat yang tadi. Kalau tadi kan Al-Maidah ayat 96, untuk poin terakhir kita itu ada di surat Al-Maidah ayat 95. Ya, ayat 95. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri kalau mau ya.
Ini sekedar maklumat teori sederhananya tentang hukum memakan hewan buruan bagi orang yang ihram. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan sambung ya di waktu-waktu yang berikutnya masuk di pembahasan muamalah dari kitab Umdatul Ahkam ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.